Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil pengamatan magang 1 dan magang 2 di SD Negeri 30 Tongke-Tongke di Kabupaten Sinjai. Selamat menyaksikan. Baik, adapun latar belakang dari kegiatan magang 1 dan 2 ini yaitu kegiatan magang yang dilaksanakan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, IAIM Sinjai, adalah salah satu kegiatan yang sangat penting dan berpengaruh besar terhadap pengembangan wawasan mahasiswa calon pendidik yang profesional. Jadi, pada kegiatan magang 1, kelompok mahasiswa magang melakukan observasi kultur sekolah, observasi membangun kompetensi dasar pedagogik, kepribadian sekolah, serta melakukan observasi yang memperkuat pemahaman peserta didik sehingga mahasiswa dapat mengetahui dan mampu mendeskripsikan situasi dan kondisi lingkungan sekolah. Adapun selanjutnya itu, pada kegiatan magang 2 ini, kelompok mahasiswa magang melakukan penelaahan terhadap kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru, penelaahan terhadap strategi pembelajaran, penelaahan terhadap sistem evaluasi, perangkat RPP, pengembangan media pembelajaran, pengembangan bahan ajar, pengembangan perangkat evaluasi. Adapun kegiatan ini diamati secara terpadu dan di bawah bimbingan dosen pembimbing, kepala sekolah, dan guru pamong. Observasi ini dilaksanakan secara berimbang, terarah, dan terpadu yang merupakan kegiatan untuk merekam keadaan dan situasi yang menjadi di sekolah yang bersangkutan. Tujuan magang 1 dan 2 dilaksanakannya yaitu program magang 1 bertujuan membangun landasan jati diri pendidik dan memantapkan kompetensi akademik S1 kependidikan melalui pengamatan untuk membangun kompetensi dasar pedagogik, kepribadian, dan sosial, pengamatan kultur sekolah, pengamatan untuk memperkuat pemahaman peserta didik, pengamatan langsung proses pembelajaran di kelas, serta refleksi hasil pengamatan proses pembelajaran. Kegiatan magang 2 bertujuan untuk memantapkan pemahaman terhadap penelaahan terhadap kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru, penelaahan terhadap strategi pembelajaran, penelaahan terhadap sistem evaluasi, perangkat RPP, pengembangan media pembelajaran, serta pengembangan bahan ajar dan pengembangan perangkat evaluasi. Selanjutnya, magang 1. Hasil dari magang 1 ini melalui pengamatan kultur sekolah, yaitu berdasarkan hasil pengamatan ini, tatanan kultur sekolah sudah cukup baik di sekolah SD Negeri 30 Tongke-Tongke, termasuk kebersihan, kedisiplinan, keindahan, kesopanan siswa dari siswa ke siswa maupun dari siswa ke guru, siswa dengan kami selaku peserta magang, dan yang masih perlu ditingkatkan khususnya mengenai kedisiplinan dalam proses belajar mengajar dan memberikan pengajaran. Selanjutnya, melalui pengamatan kompetensi dasar pedagogik dan kepribadian. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Berdasarkan pengamatan kompetensi pedagogik guru di SD Negeri 30 Tongke-Tongke sudah baik. Hanya saja, guru seharusnya memanfaatkan kemajuan teknologi media sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Selain itu, baiknya guru menggunakan model pembelajaran yang lebih kreatif agar pembelajarannya tidak membosankan. Selanjutnya, kompetensi kepribadian. Berdasarkan pengamatan di SD Negeri 30 Tongke-Tongke, guru bukan hanya bertanggung jawab bagi siswanya di bidang pengetahuan, tetapi juga bagi karakter siswanya dengan menjadi pribadi yang dapat dijadikan panutan atau teladan peserta didik. Selanjutnya, pengamatan kompetensi sosial dan pemahaman peserta didik. Yang pertama, berdasarkan penelitian saya, kompetensi sosial guru sangat baik
dalam berkomunikasi guru secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Hubungan guru dengan lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah terjalin harmonis dan bersifat kekeluargaan. Dan adapun pemahaman peserta didik, yaitu guru dapat memahami peserta didiknya dengan sangat baik. Guru melakukan komunikasi seperti menanyakan kondisi dan penyebab perilaku penyimpangan yang terjadi pada peserta didik. Ketika ada peserta didik yang memiliki perilaku menyimpang yang dapat merugikan dan membuat peserta didik yang lain tidak nyaman, kadangkala guru melakukan teguran secara lisan maupun fisik. Akan tetapi, tidak semua perilaku peserta didik yang menyimpan mendapat sanksi oleh guru, hanya yang terdengar dan yang terlihat saja oleh guru. Selanjutnya, pemaparan tentang magang 2. Dari hasil pengamatan saya, yang pertama, telaah kurikulum dan silabus. Pertama, kesesuaian silabus dengan SK dan KD. Jadi, berdasarkan hasil telaah dan hasil wawancara di SD Negeri 30 Tongke-Tongke, guru sudah menggunakan RPP dalam proses pembelajaran dan kita diajar oleh guru untuk membuat RPP. Berdasarkan hasil wawancara, kesesuaian silabus dengan KI dan KD sudah sesuai. Karena mengacu pada kurikulum yang digunakan dalam mengembangkan silabus pembelajaran, sehingga kompetensi inti dan kompetensi dasar saling berkaitan, kemudian guru juga mudah dalam mengajar. Selanjutnya, kesesuaian indikator dengan KD. Jadi, berdasarkan hasil telaah dan hasil wawancara yang dilakukan, kesesuaian indikator dengan kompetensi dasar sudah sesuai, di mana indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup aspek sifat, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, kesesuaian sumber belajar atau media dengan materi. Berdasarkan hasil telaah dan hasil wawancara yang dilakukan, kesesuaian sumber belajar atau media dengan materi belum sesuai. Kemudian media yang digunakan hanya berupa buku pembelajaran, sehingga sumber belajar dan media pembelajaran kurang sesuai dalam proses pembelajaran. Adapun telaah perangkat pembelajaran atau RPP. Jadi, ada 4. Yang pertama, perumusan indikator, kesesuaian dengan KD. Berdasarkan hasil telaah dan hasil wawancara yang dilakukan perumusan indikator, kesesuaian dengan KD ini sudah sesuai, di mana dalam perumusan indikator yang mengacu pada kompetensi dasar, sehingga dalam perumusan indikator dapat dikembangkan dalam beberapa indikator. Kedua, perumusan indikator, kejelasan rumusan menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Berdasarkan hasil telaah dan hasil wawancara yang dilakukan dalam perumusan ini, di mana guru merumuskan indikator dengan menggunakan KKO yang tepat dan melihat dari tingkat kompetensi dasar yang tercantum. Ketiga, pemilihan materi. Jadi, dalam memilih materi, kesesuaian dengan KD berdasarkan hasil telaah dan hasil wawancara yang dilakukan. Dalam pemilihan materi ini, kita harus menyesuaikan dengan KD, apakah sudah sesuai. Sebagaimana kompetensi dasar yang tercantum di dalam RPP, maka materi yang dicantumkan oleh guru di dalam RPP disesuaikan dengan kompetensi dasar. Keempat, yaitu pengorganisasian materi, yaitu kesesuaian alokasi waktu berdasarkan hasil telaah dan hasil wawancara yang dilakukan. Pengorganisasian materi, kesesuaian ini dan cakupan materinya sudah sesuai, di mana dalam satu mata pelajaran itu waktu yang digunakan 2 kali 35 menit.
Sehingga pengorganisasian materi dengan alokasi waktu dengan cakupan materi sudah selesai. Skip dulu. Selanjutnya, telaah perangkat pembelajaran atau bahan ajar. Jadi, adapun telaah perangkat pembelajaran atau bahan ajar ini, kita melihat dari pertama kesesuaian bahan ajar yang dikembangkan dari kompetensi dasar. Berdasarkan hasil telaah dan hasil wawancara yang dilakukan, kesesuaian bahan ajar yang dikembangkan dari kompetensi dasar sudah sesuai, di mana dalam hal ini guru mengembangkan bahan ajar dengan melihat dari kompetensi dasar yang telah ada. Selanjutnya itu valid atau bahan ajar memuat aspek-aspek esensial materi pembelajaran untuk kepentingan pencapaian kompetensi dasar, di mana berdasarkan hasil telaah dan hasil wawancara yang saya lakukan, karena bahan ajar ini yang memuat aspek-aspek esensial materi pembelajaran untuk kepentingan pencapaian kompetensi dasar. Jadi dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran dapat ditelaah sesuai dengan tingkat pemahaman yang dimilikinya. Selanjutnya, kegunaan atau bahan ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi, dalam hal ini, bahan ajar yang disajikan oleh guru disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, yakni berupa buku siswa kelas 5 dan bahan ajar lainnya. Selanjutnya, kemudahan atau bahan ajar ditata sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Jadi, berdasarkan hasil telaah dan hasil wawancara yang saya lakukan, bahan ajar harus bersifat mudah. Artinya, bahan ajar yang digunakan sudah ditata sesuai dengan tingkat pemahaman perkembangan berpikir peserta didik, sehingga proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik dan dapat tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya, telaah perangkat pembelajaran atau instrumen evaluasi. Jadi, dalam menelaah perangkat pembelajaran ini, kita pertama kesesuaian kisi-kisi dengan cakupan pokok bahasan di dalam kurikulum. Di dalam kurikulum yaitu kesesuaian kisi-kisi ini dengan cakupan penugasan dengan mengarah kepada kompetensi dasar dan indikator yang telah disampaikan yang dipelajari oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu apakah kisi-kisi mencakup semua ranah kompetensi dalam bidang studinya? Ya, kisi-kisi yang dibuat sudah mencakup semua ranah kompetensi dalam bidang studinya. Selanjutnya, jumlah butir soal sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil telaah yang dilakukan, jumlah butir soal ini sudah sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan pada saat evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu kesesuaian pilihan soal dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik sudah sesuai, di mana pada saat guru melakukan evaluasi dengan cara memberikan tugas kepada siswa berupa soal-soal untuk dikerjakan oleh peserta didik. Dan kunci jawaban tersedia sesuai dengan soal kisi-kisi yang telah dicantumkan dalam RPP. Jadi adapun perkembangan media pembelajaran. Berdasarkan hasil telaah atau observasi dan hasil wawancara yang dilakukan terkait tentang pengembangan media pembelajaran, di mana media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem, maka media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Baik, adapun pengembangan bahan ajar. Jadi, dalam pengembangan bahan ajar ini berdasarkan hasil telaah dan hasil wawancara yang diperoleh, hal-hal yang dilakukan yaitu mengembangkan bahan ajar.
dalam pengembangan bahan ajar ini, yaitu di mana bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan mengajar di dalam kelas atau ruangan. Bahan ajar dapat berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Adapun pengembangan perangkat evaluasi. Berdasarkan hasil teladan hasil wawancara yang saya lakukan, di SD Negeri 30 Tongke-Tongke, terkhusus kelas 5 yang sudah menggunakan kurikulum 2013 atau K13. Perangkat pembelajaran merupakan perangkat yang dipergunakan oleh guru dalam menjalankan sistem belajar mengajar di sekolah. Perangkat di sekolah. Perangkat pembelajaran sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar, sebab tanpa adanya perangkat pembelajaran, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan efektif. Namun sebenarnya pembelajaran akan tetapi jika proses pembelajaran ini dilakukan tanpa menggunakan perangkat pembelajaran, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik dan hal tersebut akan berbeda dengan proses pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, kesimpulan hasil dari kegiatan magang 1 dan 2 yaitu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan magang 1 dan 2 merupakan upaya pengembangan pengetahuan, pembentukan keterampilan dan peneguhan sikap serta pengenalan secara dini kepada mahasiswa yang dilakukan melalui belajar dengan berbuat atau learning by doing. Dalam proses pembelajaran ada beberapa hal yang menjadi faktor penunjang, yaitu tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta kurikulum. Selain faktor penunjang, terdapat pula beberapa hal yang menjadi faktor penghambat, yaitu peserta didik, sarana dan prasarana, tidak konsistennya pemerintah dalam memantapkan kurikulum, serta faktor kedisiplinan. Itulah hasil dari pengamatan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.